warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswanti Fatimah SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Pansasakti Tegal. Pada kesempatan ini akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dengan menggunakan platform Google Meet yang dilaksanakan untuk kelas 7 di SMP Muhammadiyah Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya, supaya kegiatan pembelajaran kita lancar, maka salah satu memimpin berdoa. Coba Mas Agung dipimpin berdoa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amin. Diawali dengan doa. Semoga dengan berdoa kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran ya. Sebelumnya ya Ibu cek kehadiran dulu ya. Sudah siapa saja yang sudah gabung di sini di Meet? Ada Mas Abdi, mana Mas Abdi? Hadir, Bu. Nah, Mas Abdal mana? Hadir, Bu. Alis Masa? Hadir, Bu. Ya, Listia? Hadir, Bu. Muhammad Aziz? Hadir, Bu. Mustafa Gani? Hadir, Bu. Ahmad Agung? Hadir, Bu. Cynthia? Hadir, Bu. Nanti kalian juga mengisi link presensi yang akan Ibu share di grup WA ya. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu nanti pada saat pembelajaran kalian itu mengaktifkan kameranya, di-on-kan kameranya dan juga mikrofonnya itu kalian matikan jika kalian tidak akan menyampaikan pendapat. Tapi kalau kalian akan tanya atau menyampaikan pendapat, silahkan mikrofonnya dinyalakan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, coba Ibu cek dulu kelengkapannya. Bawa alat tulis? Ya, Bu. Ya. Materi dan LKPD yang Ibu share di grup WA sudah disiapkan ya? Sudah, Bu. Ya, sebelumnya supaya meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kalian, kita juga akan menyanyikan lagu nasional berjudul Hari Merdeka. Kamu nyanyikan dengan semangat ya. Lagu tersebut itu mengandung makna semangat. Ya. Nah, berkaitan juga dengan materi hari ini, kita akan membahas semangat. Semangat tentunya juga sudah dimiliki kalian, karena kalian pada saat ini
bisa meluangkan waktunya untuk gabung di Google Meet. Itu materi di bab 1, submateri 3 itu tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tentunya itu juga akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Bersyukur memiliki pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negaranya dengan ketulusan hati. Berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen pendiri negara dengan ketulusan hati. Yang ketiga, berkomitmen sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan dasar negara Pancasila dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mengemukakan arti semangat dan komitmen dengan jelas. Yang kelima, menerapkan semangat, menyimpulkan semangat dan komitmen pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan tepat. Yang ketujuh, menyajikan hasil telaah dari semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh pendiri negara dalam menetapkan dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Penilaian yang akan dilakukan hari ini adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, sebelumnya ini Ibu mau tanya dulu ya. Yang materi minggu lalu, hasil sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, pemilihan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Iya, Nasional nah, Indonesia yang Besar. yang satu itu bukan Pancasila ya, itu adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Makna semangat itu apa? Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Betul sekali, kasih tepuk tangan Mbak Lisma, saya hebat sekali. Kalau komitmen itu apa? Komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Iya, tindakan untuk melakukan sesuatu. Iya, kamu itu memiliki pendirian. Ya, misalkan ya kamu berkomitmen, cita-citanya pengen jadi apa, Mas Ardi? Jadi penguasa sukses. Ya, nah kalau ingin jadi pengusaha sukses, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Belajar. Iya, nah itu sebagai wujud Sombong. betul, itu sebagai wujud kamu memiliki komitmen. Iya, nah ini kalau kita membahas tentang semangat pendiri negara, semangat tadi seperti yang Mbak Lisma sampaikan, semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Kebangsaan itu ada dua, nasionalisme dan patriotisme. Ya, ada yang tahu ini nasionalisme itu apa? Rasa cinta tanah air. Ya, contoh sikap yang menunjukkan kamu itu memiliki rasa nasionalisme apa? Mengikuti upacara dengan hikmat. Ya, seperti kemarin ya, walaupun kondisinya masih pandemi, tetapi tidak menurunkan rasa semangat atau rasa nasionalisme kita. Ya, kita tetap melaksanakan upacara walaupun secara virtual. Jadi, nasionalisme itu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi untuk siapa? Indonesia. Iya, kalau kita warga negara Indonesia untuk Indonesia, berarti untuk bangsa atau nation state, ya, yang namanya paham kebangsaan. Berarti kalian itu memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa. Kamu bangga nggak sebagai warga negara Indonesia? Bangga, Bu. Iya, bangganya kenapa? Karena memiliki bangsa yang memiliki beragam budaya. Betul sekali. Tidak semua bangsa memiliki keberagaman seperti bangsa Indonesia. Jangan sampai kamu malah mencintai, membanggakan kebudayaan bangsa asing. Lagi di sini. Nah, ini patriotisme itu apa? Paham rela berkorban untuk bangsa dan negara. Betul. Patriotisme itu ya, cinta tanah airnya itu ditunjukkan dengan mengorbankan baik jiwa maupun harganya untuk mempertahankan bangsanya. Contohnya apa?
Mempertahankan kedaulatan negara. Iya, betul sekali. Contohnya itu yang sudah diteladankan oleh para pahlawan kita. Mereka itu mengorbankan jiwa dan juga nyawanya. Dan hasilnya sekarang bisa kita nikmati, yaitu kemerdekaan. Selanjutnya tentang komitmen. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan cita-cita. dengan sungguh-sungguh. Komitmen para pemuda dasar negara itu di sini sudah bisa kita lihat dengan buktinya mereka melahirkan, menghasilkan, dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, nanti setelah ini ya, Ibu akan ajak kalian menyaksikan video materi yang berkaitan dengan semangat dan komitmen pendiri negara. Sekarang Ibu akan share videonya ya. Siap ya? Kalian simak video ini, catat hal-hal pentingnya juga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Apa saja hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45? Jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pro patria dan primus patrialis. Artinya, mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Dan yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jiwa dan semangat 45 yang kelima adalah jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan besar negara memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bagi bangsa dan negara. Kita harus meneladani semangat dan komitmen para tokoh. Tanpa adanya semangat komitmen kebangsaan itu, dalam sidang BPUPKI dan PPKI akan sulit menemukan mufakat. Dan kita juga tidak akan merdeka sebagai satu bangsa tanpa adanya semangat dan komitmen kebangsaan itu. Maka semangat dan komitmen kebangsaan itu harus diwujud nyatakan. Berikut adalah wujud nyata dari semangat dan komitmen kebangsaan tersebut. Pertama, selalu waspada terhadap setiap gangguan yang merongrong Pancasila. Kedua, mengamalkan Pancasila dalam berbagai kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, mengembangkan keteladanan pemimpin bangsa dalam mengamalkan Pancasila. Keempat, menghindari sikap negatif seperti chauvinisme, egoisme, hedonisme, fanatisme, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Seperti misalnya Insinyur Soekarno. Kita dapat menemukan jiwa dan semangat ingin merdeka yang kuat. Ini menunjukkan juga nasionalisme dan patriotisme seorang Soekarno. Kemudian idealisme kejuangan yang tinggi. Atau kita bisa juga belajar dari A.A. Maramis.
Beliau satu-satunya orang yang beragama Kristen dalam panitia 9 yang ikut dalam merumuskan Piagam Jakarta. Sebagai ahli hukum, keberadaannya diperlukan juga dalam BPUPKI dan PPKI. Atau kita juga bisa belajar kepada golongan agama yang bersedia dan sepakat dengan perubahan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta itu. Jadi dari golongan agama, kita belajar mengenai kearifan dan kebijaksanaan. Dari tayangan video ini, siapa yang bisa menyimpulkan isi? Rasa semangat para pahlawan. Ya, contohnya yang diteladankan itu tokoh siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dan A.A. Maramis. Keteladanannya. Lalu waspada terhadap setiap gangguan yang merorong Pancasila. Ya, apalagi? Kearifan dan kebijaksanaan yang dapat kita teladani dari tokoh ulama atau pemimpin agama. Iya, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang isi video tadi? Komitmen para pendiri negara. Ya, betul. Contoh nilai keteladanannya itu apa? Kamu misalkan mencontoh dari Insinyur Soekarno. Teguh pendirian. Betul sekali. Ya. Apalagi kamu sebagai generasi penerus bangsa, ya. Nah, lanjut lagi di sini. Tadi Ibu kan menyampaikan bahwa di penilaian keterampilan Ibu akan jelaskan ini LKPD yang perlu kalian kerjakan. Kamu menganalisis ya. Dari 4 gambar ini, mana yang menunjukkan semangat dan komitmen terhadap Pancasila, mana gambar yang tidak menunjukkan semangat dan komitmen terhadap Pancasila. Yang kedua, ini kemarin ya, kalian lihat tentunya ya. Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Mengikuti Olimpiade apa ini? Tokyo Ya, siapa saja? 2021. Iya, siapa namanya? Sia Poli dan Apriani Rahayu. Betul. Itu nanti kalian tuangkan dalam LKPD ini ya. Nomor 1, tunjukkan gambar nomor berapakah yang menunjukkan semangat dan komitmen yang patut diteladani. Diteladani itu patut dicontoh. Dan mana yang tidak pantas untuk kita teladani. Ya, kamu tunjukkan nomor berapa. Nah, nomor 2, jelaskan alasannya berdasarkan jawaban nomor 1. Nomor 3, kamu menyimpulkan mengapa kita ya perlu memiliki semangat dan komitmen sebagai warga negara, khususnya kamu sebagai generasi muda. Sampai sini penjelasan LKPD, paham? Paham, Bu. Coba siapa yang akan mempresentasikan LKPD-nya? Nomor 1 yang patut diteladani adalah nomor 2 dan 3. Yang tidak patut diteladani nomor 1 dan 4. Betul, Mas Abdi. Betul sekali, hebat. Siapa yang akan menjawab nomor 2? Menjelaskan berdasarkan jawaban pada nomor 1. Ya, Bu. Ya, silakan, Mas Agung. Gambar 1 dikatakan tidak patut untuk diteladani karena gambar tersebut tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya, nomor 2 alasannya kenapa? Nomor 2 patut atau tidak? Sebutkan Nomor alasannya. 2 dikatakan patut untuk diteladani karena menunjukkan sikap, semangat, dan nasionalisme. Gambar 3 dikatakan patut diteladani karena menunjukkan sikap cinta tanah air. Betul, nomor 4. Dikatakan tidak patut diteladani karena menunjukkan tidak saling menghargai dan hidup rukun. Betul sekali. Terima kasih ya, tepuk tangan buat Mas Agung. Jawaban hebat sekali. 3, siapa yang akan menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Kesimpulan mengapa kita perlu memiliki semangat dan komitmen sebagai warga negara, khususnya sebagai generasi muda, karena semangat dan komitmen kita dapat mewujudkan hal dengan sungguh-sungguh. Iya, betul sekali. Karena kamu dengan komitmen bisa mewujudkan cita-citanya, ya. Ya, itu hasil telaah LKPD-nya, ya. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan?
Tidak, Bu. Tidak, sudah paham? Paham, Bu. Iya, coba kalau paham berarti Ibu yang bertanya. Contohkan semangat dan komitmen yang mungkin kamu lihat atau kamu lakukan. Bukan kebaikan tanpa memperhatikan atau memperdulikan orang lain. Dan Memakai patriotisme. produk Indonesia. Ya, betul sekali. Nah, Ibu akan penilaian pengetahuan yang akan nanti kita lakukan dengan menggunakan kuisis. Kamu bisa kan main kuisis? Bisa, Bu. Ini saling menyusul ya, ada Mas Akmal, ada Mbak Husni, Resma, Janu, Fikri, Listia, ada Putri. Mas Akmal udah selesai semua itu. Lisma sudah, Lisma Hasan langsung menyusul tadi di bawah ya, langsung ke atas. Kalau masih Ibu tunggu, Dan sudah, Bu. ya sudah selesai ini ya. Sudah selesai itu ya. Kelihatan. Sudah selesai semua ini. Ada Lismasa, Yanu, Ahmad Agung, Abdal, Karisma, Cynthia, ini sudah selesai. Ya selesai ya. Ini Ibu akhiri ya. Sudah habis ya. Ya. Menulis. Nah ini. Selamat ya, ini peringkat 1 ada siapa? Nah itu ya selamat ya. Nah, tanya ya semangat ya. Ya ada yang betul semua, alhamdulillah ya. Luar biasa anak-anak hebat sudah bisa mengajarkan puisi dengan cepat ya. Kita bahas bersama ya soal-soalnya ya biar lebih paham lagi. Nah, ini tentang semangat dan komitmen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya, coba nomor 1. Tadi kan ada pertanyaan, ya ada nasionalisme, kepahlawanan, patriotisme, dan chauvinisme. Mana yang menunjukkan semangat pendiri negara mana? Nomor berapa saja? Bu. Nah, Bu. berarti nomor 1 ya nasionalisme, kepahlawanan, dan patriotisme. Kalau chauvinisme itu apa? Ada yang tahu? Semangat diri. Ya, kalau chauvinisme itu yaitu nasionalisme dalam artian sempit. Jadi cinta tanah air, tapi itu tidak menghargai atau membenci bangsa yang lain. Jangan seperti itu ya. Tetap harus bisa menghormati dan menghargai bangsa yang lain. Yang kedua ini, kalian kalau di sekolah yang menunjukkan sikap mendukung terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang mana? Bu. Abu. Mentaati dan mematuhi tata tertib sekolah. Bu. Sudahkah kalian lakukan? Sudah, Bu. Contohnya apa, Tuan? Sembarangan. Betul, ya. Yang ketiga, sikap yang dapat kita teladani itu yang mana? Yang mana? Yuk, sikap yang dapat kita teladani yang mana? Ya, rela berkorban demi kepentingan bangsa, ya, tidak egois ya. Pertanyaan keempat di sini ya, yang menunjukkan budi itu bangga terhadap produk dalam negeri itu berarti budi memilih sikap. Nasionalisme, Bu. Nah, yang kelima itu di era pandemi seperti ini ya, ada COVID-19. Nah,
Kalau kamu itu taat terhadap protokol kesehatan, itu menunjukkan bahwa kalian itu Utamakan kepentingan badan. iya, Cek, Bu. mengutamakan kepentingan bangsa. Iya, karena kita harus saling menjaga, patuhi ya protokol kesehatan. Jangan lupa ya, yang disampaikan pada hari ini ditulis di buku catatan masing-masing. Masih, Ya, paham ya? Masih semangat? masih Bu. Iya. Adakah yang ingin ditanyakan dari tadi? Coba kameranya diaktifkan. Coba Bani, ada yang ditanyakan? Ada Bu. Paham semua berarti ini materinya. Iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Bu. Iya, coba sampaikan, Mbak. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Betul, iya. Jadi kesimpulannya itu nasionalisme dan patriotisme itu selalu kita butuhkan supaya kelangsungan dan kejayaan bangsa itu tetap terjaga. Nah, ini ya. Nah, tentunya pada saat ini Indonesia kan telah merdeka. Nah, bentuk komitmennya yaitu lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Perjuangan pada saat ini bukan lagi berjuang mengusir penjajah, tapi untuk memajukan kehidupan masyarakat ya. Nah, ini pesannya ya. Pada kesempatan ini untuk kalian, tentunya kalian adalah generasi muda yang perlu menyadari potensi dan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Ya, siap untuk mengubah bangsa? Halo, generasi muda? Siap, Bu. Ya, hebat. Sip ya. Nah, Bu. tentunya kenapa kita mempelajari materi tentang semangat dan komitmen? Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari pendiri negara, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Sudah memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme belum kalian? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah dipertahankan dan ditingkatkan ya. Ya. Coba pada kesempatan ini kesannya apa setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Coba diekspresikan wajahnya. Apakah kalian senang, sedih atau bingung? Tadi materinya juga sudah disimpulkan. Ibu ingatkan kembali. Untuk materi berikutnya, kalian persiapkan melakukan kegiatan penilaian harian. Dan materi yang disampaikan pada hari ini dicatat, dirangkum di buku tulis masing-masing. Ya, nah, karena sekarang masih kondisi pandemi, Ibu selalu ingatkan kalian itu menjaga protokol kesehatan. Apa saja itu? Ada 5M ya, apa saja? Cuci tangan. Ya, Cuci terus apa tangan, lagi? memakai masker, Ya, menjaga mencuci jarak. tangan, memakai masker, menjaga jarak, apalagi menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jangan bepergian Menjaga kalau itu kesehatan. bukan hal yang penting. Ia menjaga kesehatan. Nanti kalau sudah waktunya vaksinasi, kamu akan divaksin, ya. Itu demi kebaikan bersama, ya. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Iya. Seperti biasa karena tadi diawali dengan doa, maka ditutup dengan doa, ya. Siapa yang akan memimpin berdoa? Doa penutup. Mas Abdal silahkan dipimpin doa penutupnya. Ibu. Iya. Ini Mas Abdal, penutup.
Sesa Berdoa boleh mulai. Sesa. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-ngasri inna Amin. 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 Terima kasih ya anak-anak hebat sudah menyempatkan waktunya untuk Bagel Meal. Semoga di minggu yang akan datang kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berjumpa kembali ya. Terima kasih. Sekian dari Bu Osi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan kalian keluar Google Meet. wabarakatuh. Ya, dah ya. Terima kasih ya. Demikian video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.